Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Ardiansyah dengan NIM 1902056070. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hukum pemerintah, kewenangan pemerintah, dan tindakan pemerintah. Pertama, saya akan membahas kedudukan pemerintah. Kedudukan pemerintah atau administrasi negara mempunyai kedudukan sebagai wakil dari lembaga publik dan sebagai wakil dari badan hukum private. Kedua, kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Apa sih hukum publik itu? Hukum publik negara adalah organisasi jabatan, dan di antara jabatan-jabatan ini ada jabatan pemerintah. Indro Harto menyebutkan bahwa lembaga-lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai benda hukum perdata. Ada beberapa karakteristik yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintah, yaitu 1. Organ pemerintah menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri. Kedua, pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi yang dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan, banding, dan perlawanan. Ketiga, dapat juga menjadi pihak tidak puas, artinya sebagai penggugat. Keempat, organ pemerintah merupakan bagian dari badan hukum menurut hukum private dengan harta kekayaan. Apa sih macam-macam jabatan pemerintah? Jabatan pemerintah dibagi ada beberapa hal. Indro Harto mengelompokkan organ pemerintah atau tata usaha negara diantaranya 1. Instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. Kedua, instansi dalam lingkungan negara di luar kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketiga, badan hukum negara yang didirikan oleh pemerintah dengan bermaksud untuk melaksanakan tugas pemerintah. Keempat, instansi yang bekerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah. Kelima, lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas pemerintah. Dalam literatur hukum administrasi, badan hukum keperdataan dapat dikategorikan sebagai administrasi negara dengan syarat 1. Badan itu dibentuk oleh organisasi publik. Kedua, badan tersebut menjalankan fungsi pemerintah. Ketiga, peraturan perundang-undangan secara tegas memberikan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan berwenang menerapkan sanksi administrasi dalam kondisi tertentu. Kamu tahu gak kedudukan pemerintah dalam hukum private itu apa? Gak tahu ya? Kedudukan pemerintah dalam hukum private yaitu badan hukum. Badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang ada di dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dapat bertindak sebagaimana manusia yang memiliki hak dan wewenang seperti kumpulan orang, perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan, dan lain-lain. Badan hukum adalah sebagai subjek kewajiban dan kewenangan yang bukan manusia. Dalam kepustakaan, hukum dikenal ada beberapa unsur dari badan hukum. 1. Perkumpulan orang. 2. Mempunyai pengurus. 3. Mempunyai tujuan tertentu. 4. Adanya harta kekayaan yang terpisah. 5. Dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan. 6. Mengumpulkan hak dan kewajiban. 7. Dapat melaksanakan perbuatan dalam hubungan hukum. 8. Mempunyai kepentingan sendiri. Bagaimana, sudah jelas tentang kedudukan pemerintah dalam hukum private? Next. Selanjutnya, saya akan membahas kewenangan pemerintah. Apa itu kewenangan pemerintah? Kewenangan pemerintah yaitu setiap pejabat administrasi negara dalam bertindak atau menjalankan tugas-tugasnya harus dilandasi oleh suatu wewenang yang sah yang diberikan oleh perundang-undangan. Jadi, penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan hukum. Oleh karenanya, setiap pejabat administrasi negara sebelumnya menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Atau, kewenangan pemerintah adalah keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintah dijalankan oleh organisasi pemerintah
tanpa adanya wewenang sah, maka tidak mungkin melahirkan keputusan yang sah, berarti mengandung cacat hukum. Sifat pemenang pemerintah selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas-batas tertentu. Pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, asas-asas pemerintah yang baik. Next. Sekarang saya akan membahas sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah. Sumbernya, pilar utama negara hukum bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Dan cara memperolehnya yaitu dengan cara 1. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Kedua, delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lain. Ketiga, mandat, terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangan dijalannya oleh organ lain atas namanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah yaitu merupakan perbuatan pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Dalam negara hukum modern, pemerintah memiliki tugas yang lebih luas daripada hanya menjalankan undang-undang. Sebab lapangan pekerjaan pemerintah meliputi tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum, dan terdapat dua bentuk tindakan pemerintah yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, yakni tindakan berdasarkan hukum dan tindakan berdasarkan fakta. Tindakan berdasarkan hukum. Menurut R.J.H. M. Huisman, tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum tertentu. Tindakan berdasarkan hukum dari pemerintah berarti tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban, seperti tercipta atau hapusnya hak dan kewajiban tertentu. Kedua, tindakan berdasarkan fakta. Tindakan berdasarkan fakta adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relasi fansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat hukum. Menurut Kuncoro Probro Pranoto, tindakan berdasarkan fakta ini tidak relevan karena menurutnya tidak mempunyai hubungan langsung dengan kewenangannya. Tindakan berdasarkan fakta yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya tindakan meresmikan gedung-gedung dan menyelenggarakan upacara-upacara serta kegiatan lainnya yang tidak menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya, unsur-unsur tindakan pemerintah. Menurut E. Utrecht, tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan pemerintah yang terpenting dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan. Adapun unsur-unsur tindakan pemerintah yaitu 1. Tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat pelengkapan pemerintahan. Kedua, tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Ketiga, tindakan dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum. Keempat, tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan umum. Kelima, tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintahan. Keenam, yaitu tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum. Sedangkan, menurut Ridwan HR, sebagaimana mengutip pendapat Musan yang menyebutkan unsur-unsur dari tindakan hukum pemerintah adalah sebagai berikut. 1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. Kedua,
perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Ketiga, perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi negara. Keempat, perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Kelima, perbuatan hukum administrasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, macam-macam tindakan pemerintah. Yang pertama, tindakan hukum publik. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada hukum publik dalam kedudukannya sebagai pemegang jabatan pemerintah yang dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah yang bersifat hukum publik yang hanya dapat lahir dari kewenangan yang bersifat hukum publik pula. Tindakan publik ini dibagi menjadi dua, yaitu secara sepihak dan banyak pihak. Kedua, tindakan hukum private. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan pada hukum private dalam kedudukannya sebagai badan hukum dan bukan tugas untuk kepentingan umum. Sehingga tindakannya didasarkan pada ketentuan hukum private. Tindakan pemerintah dalam hukum private misalkan jual beli tanah dan jual beli barang yang dilakukan pemerintah dalam hubungan hukum perdata. Selanjutnya, karakteristik tindakan hukum pemerintahan. Yang ke-1, yang bertindak ialah administrasi negara sendiri. 2, yang bertindak ialah yayasan yang didirikan oleh pemerintah. 3, yang bertindak ialah subjek hukum lain yang bukan administrasi negara tetapi diberi suatu kekuasaan pemerintah. Keempat, yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan yang diberi subsidi pemerintah.